Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri wa ala alihi ashabihi ashabi amma ba'd. Halo. Pada yang terhormat rekan guru SD Negeri Sudarmo 2 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 3 Oktober kita akan memulai kegiatan workshop pengembangan P5 proyek penguatan profil belajar Pancasila dan penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Sebelum acara kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak agar kegiatan workshop kali ini bisa berjalan lancar. Nanti insya Allah workshop akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Selasa dan hari Rabu tanggal 3 sampai 4 Oktober. Semoga bisa berjalan lancar. Mari kita menundukkan kepala sejenak supaya kita bisa berjalan lancar sesuai dengan saya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, untuk materi pada kelas ini karena ada 2 kegiatan. Yang pertama pengembangan P5 dan hari kedua nanti penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Mari kita mulai dulu untuk tema yang pertama, yaitu pengembangan P5. Ini menjadi problem bagi sekolah karena masih banyak yang miskonsepsi tentang P5. Jadi ada pemikiran P5 itu gelar karya, panen karya yang tidak tahu jumlahnya, prosesnya. Nah, sekarang di SD Jombang pun masih mengalami hal yang sama karena ada keterbatasan. Maka pada kesempatan kali ini, pada workshop ini, mari kita tuntaskan. Semoga dengan kegiatan workshop pengembangan P5 bisa terlaksana dari kegiatannya maupun actionnya di akhir proyek. Sepertinya tidak perlu kita jelaskan lagi ya, yang berbagai kurikulum merdeka, karena sudah sering lah di KKKK yang namanya IKN, implementasi kurikulum merdeka, terus proyek belajar Pancasila, itu semuanya sudah paham, tapi penerapannya yang masih bingung. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama untuk membedah P5 untuk bisa dilaksanakan. Oke, kawan-kawan, ini untuk desain atau alur perencanaan P5. Yang pertama ada membentuk tim fasilitator. Nah, ini yang pertama, jadi tahapan pertama untuk SD Jombang supaya alurnya tercapai, kita bentuk tim fasilitator dulu. Baik, untuk tim fasilitator SK-nya bisa di share ke SD Jombang. Sudah ya? Sudah. Nah, kita tentukan ya. Kita tentukan langsung saja ini sebagai langkah awal. Kita tentukan fasilitator koordinator. Nanti itu lembar kerja yang pertama. Nanti kita bahas bersama-sama mana yang akan jadi koordinatornya, mana yang jadi fasil.
Tapi sebelumnya kami disiapin ya Pak Mel. Oke. Jadi membentuk tim fasilitator. Nah, kalau sudah fasilitator terbentuk, langkah kedua adalah mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Sudah siap dalam tahap yang mana? Tahap mulai, berkembang, atau lanjutan. Yang ketiga adalah setelah mengidentifikasi kesiapan dari tingkat satuan pendidikan, yang ketiga adalah merancang dimensinya. Dimensi dari P5 kita ambil 6, tapi tidak seluruhnya karena sesuai dengan kesepakatan kita mau ambil dimensi yang mana, temanya juga kita tentukan bersama, alokasi waktu juga ditentukan. Berikutnya menyusul modul proyek. Kalau di intrakurikuler namanya modul ajar, sama halnya di proyek P5 juga ada modul ajar, tapi sebutannya berbeda, yaitu modul proyek. Langkah yang terakhir adalah merancang strategi pelaporan. Ini mungkin yang jadi kendala banyak sekolah yang untuk merancang strategi pelaporan, karena kita sudah termudahkan dengan aplikasi rapot kemarin ya. Jadi alurnya tidak terlalu jelas. Tahu-tahu jadi lagi. Nah, makanya kita bareng-bareng kan, supaya kegiatan proyek P5 ini berjalan. Ini alur perencanaannya: menentukan koordinator, nanti menentukan tim fasilitator. Kalau sudah ketemu fasilitatornya masing-masing, kita baru melaksanakan proyeknya. Ini alurnya untuk fasil. Sudah muncul Pak. Intinya punya peran masing-masing. Koordinator tugasnya apa, fasil tugasnya apa. Nah, di situ di panduan pengembangan P5 ada. Masih login. Ambil logo, kita lanjutkan. Ini mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Nah, sebelum kita ke LA yang pertama, kita langsung ke membentuk tim fasilitator dulu. Sudah ada banget? Baru ada. Di WA-nya. Supaya bareng-bareng kita tentukan ya. Ini untuk kerja. Di grup juga nanti kita tentukan. Mbak Mel langsung ketik ya nama-namanya ya. Oke. Nanti kita bahas bersama-sama untuk pembuatan SK proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Untuk koordinator itu berarti yang istilah lainnya itu mengatur apa-apa yang harus disiapin, terutama di modul ajarnya. SD juga. Kita tentukan bareng-bareng ya untuk ketuanya atau koordinatornya. Langsung ditulis surat keputusan Kepala SDN
Coba 02 nomornya. Iya. Iya, betul. Selanjutnya, nah kita langsung ke sini aja. Nah tanggalnya nanti pakai tanggal sekarang enggak? Iya, karena kita sesuai dengan realnya. Sudah kelihatan Mbak? Bu. Nggak kelihatan, itu Bapak saya mengingatkan. Udah di HP panjenengan ada? Enggak ada. Ya. Rusak. Ada apa itu? Kita ambil aja. Nggak ada. Belum dikoneksi. Sekarang ya. Yang ini kita tanggalnya aslinya sih setiap tahun pelajaran baru. Nah sekarang kita lanjutkan di sini membentuk tim fasilitasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD. Nah, sekarang poin pentingnya di sini. Yang pertama ketuanya dulu, penanggung jawab otomatis kepala sekolah. Langsung ke poin itu cukup. Tim fasilitatornya. Jadi itu sebagai panduan. Penanggung jawab, monggo kita sepakati penanggung jawab tadi sudah ya kepala sekolah, ketuanya Bu. Pak Edi. Ketua berarti koordinator nih, ketua berarti koordinator. Pak Edi. Bahkan Sekretaris. terus sekretaris ada dua nih. Ada dua. Ada dua. Sekretaris 1 dan sekretaris 2. Itu siapa beli? Sekretaris apa menjadi ketua? Ketua boleh. Ketuanya Pak Yusuf aja wis untuk berarti koordinator P5. Untuk sekretarisnya bisa silakan. Sekretaris 1, sekretaris 2. Siapa Bang? Ketuanya tadi Pak Yusuf. Sekretarisnya Amela. Nggih, Bang Mel. Matun. Berarti bisa merangkap loh ya. Sekretaris bisa jadi koordinator maksudnya. Betul. Bendara Mbak Omar Mbak Umi. Anggota Olivia. Terus sekretaris 2. Nah, Sekretaris 2. Cuma internet loh. Monggo. Sekretaris 1 tadi Mbak Mel ya. Sekretaris 2-nya. Iya, SKN itu. Sekretaris 2-nya. Matun siapa sih? Namanya. Bendaharanya. Mbak Oma. Iya, Mbak Oma. Nah, sekarang koordinator proyek Pak Edi. Itu Pak Edi. Ngomong Pak. Oh, berarti di untuk ketua kepala sekolah lagi. Berarti Pak Yusuf itu masuknya di koordinator proyeknya. Jadi Pak Yusuf masuknya di koordinator proyek. Nah, sekarang kita sepakati mau berapa proyek untuk 1 tahun? Minimal 2, maksimalnya 3. Tapi kalau 2 berarti aktivitas proyeknya lama. Yang harusnya paling 1 bulan itu bisa sampai 2 bulan. Yang susah dalam merancang aktivitasnya. Gawe modulnya maksudnya. Yang paling susah di situ. Tapi kalau 3 proyek, nanti 1 proyek misal 3 bulan selesai. Nanti pameran kayak gitu maksudnya. Iya, lebih baik pakai 3 proyek saja. Nah, sekarang koordinator proyek tadi sudah ditentukan Pak Yusuf. Sekarang koordinator proyek 1. Berarti ketua proyeknya ada sub. Intinya kalau di bangunan ada kontraktor ya. Kontraktor, terus ada sub kontraktor lah. Sub 1, sub 2, sub 3. Ya. Berarti koordinator proyeknya Pak Yusuf, koordinator proyek 1. Kan ada 3 proyek kan? Koordinator proyek 1 siapa? Koordinator proyek 2 siapa? Koordinator proyek 3 siapa? Jadi kalau SMP enak ini. SD aja bisa hitungan jari ya susah. Tapi tidak masalah. Yang penting kalau semuanya
kolaborasinya bagus ya bisa jalan. Oke, sekarang fasilitator. Fasilitator ya orang-orang seluruhnya Bu. Jadi hanya gurunya. Karena di situ ya apa? Yang ngurus mengenai modul aja di situ. Fasilitator. Oke. Berarti nanti di print, terus ditetapkan tanggalnya, terus tugas pokoknya nih. Ya, tugas pokoknya pertama untuk koordinator mengembangkan kemampuan kepemimpinan mengelola proyek profil satuan pendidikan, mengelola sistem yang dibutuhkan, memastikan kolaborasi pengajar, memastikan alur proyeknya. Ini tugasnya koordinator. Dan sekarang tugas fasilitator yaitu memetakan kebutuhan minat dan bakat dari muridnya. Ini bla 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 sampai selesai. Ini untuk tugas fasilitator. Intinya poin pada proses asesmen terakhir tugas dari fasilitator. Untuk koordinator ngecek kelengkapan yang sudah ada. Boleh dibacakan namanya, atau kalau sudah selesai kirim pulang supaya kita tampilkan di WA dari tim proyek 1, tim proyek koordinator proyek 1, 2, 3. Kalau sudah kita tahapan berikutnya. Yang nomor suratnya. Nomor suratnya kalau SK berarti 421. 421 jadi 1 terus suratnya tinggal lihat di nomor. Ditahukan, belum pernah tahu kan Yusuf? Belum ditahukan ke WND, belum. Ya, kalau kita disahkan, walaupun belum di print, kita sahkan dulu bareng-bareng. Nanti kita baru tahap menentukan koordinator, membentuk tim fasilitator, dan nanti merancang P5. Jadi kirim ke WA. Nanti kita sahkan bareng-bareng untuk tim fasilitasi proyek. Kalau sudah, nanti kita bahas tentang kesiapan sekolah. Sudah Bu? Oke, sambil nunggu Pak Mel munculkan hasil keputusan pembentukan
tim fasilitator. Selanjutnya adalah alur perencanaan PKP yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan. Yang pertama, tahap awal. Ini satuan pendidikan itu belum pernah memiliki sistem kegiatan yang berbasis proyek. Juga sudah pernah mengadakan proyek apa seperti itu? Belum gitu? Belum. Berarti ini juga masuknya di tahap awal. Terus konsep pembelajarannya, apakah setiap pembelajaran sudah sering yang namanya PBL, Project Based Learning? Ini anak diberi tugas selama beberapa waktu, terus nanti ditampilkan di depan kelas, sudah apa belum? PBL, Project Based Learning, berarti anak setiap kelompok ditugaskan untuk bisa mengamati pertumbuhan sambal itu di tahap biasanya ada itu PBL. Sudah sering pernah tapi belum sering. Nah, itu berarti masuknya di sini. Satuan pendidikan masalah proyek secara internal. Nah, berarti karena ini tahap awal, berarti satuan pendidikan itu melaksanakan proyek secara internal atau tidak bisa atau belum bisa mengundang orang. Nah, berarti secara internal dulu. Nah, jadi karena SD Jombang ini baru tahap awal, nah berarti tingkat kesiapan SD Jombang di sini tahap awal. Selanjutnya, nah sekarang dimensinya. Ini kita tentukan dimensi proyek yang akan kita laksanakan di SD Jombang. Untuk menentukan dimensinya bisa kita lihat pada visi misi SD kita sendiri. Ini visi SD Jombang adalah terwujudnya peserta didik yang beriman. Beriman berarti dimensinya masuknya apa, Bu? Iya, jadi masuknya di beriman, bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berarti sudah ketemu dimensi yang pertama untuk proyeknya. Berikutnya cerdas. Menurut panjenengan maksudnya dimensi apa? Kalau cerdas. Cerdas dulu nih, masuknya di apa? Dari oke. Berarti sudah dua dimensi. Terampil mandiri berwawasan global. Terampil maksudnya sama dengan ini ya, mungkin ya. Benar kritis, mandiri. Nah, berarti kita tentukan dimensi yang akan kita angkat. Pertama apa, Bu? Beriman dan bertakwa ini ya. Ini jelas satu. Kedua, cerdas yaitu masuknya di bernalar kritis. Berikutnya berwawasan global atau mau kita ambil mandirinya. Ini ada mandiri dan berwawasan global. Kita mau ambil berapa? Antara mandiri apa berkebinaan global. Ini ada dua sih, mandiri dan berwawasan global. Kalau terampil kita masukkan di cerdasnya. Menurut panjenengan kita sepakati karena tahap berkembang ya, dimensinya sama, kelas 1 sampai kelas 2 ya, dimensinya sama. Temanya pun nanti sama. Kita sepakati yang pertama dimensi yang kita angkat. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu satu. Bisa kedua apa, Bu? Bernalar kritis. Yang ketiga, karena 3 proyek sih, minimal setiap proyek satu dimensi kan tidak apa-apa. Berkibatan global atau mandirinya. Di sini di visi ada mandiri. Di visi ada mandiri, mandiri dan berwawasan global. Kita mau ambil mandirinya atau berwawasan globalnya? Mandirinya atau berwawasan global. Kita sepakati. Gimana?
Mandiri aja. Oke, berarti sudah sepakat ya. Dimensinya kita ambil 3, beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Yang ketiga adalah mandiri tadi ya. Sekarang berikutnya LK-nya Bu sudah bisa dibina Bu. Nah, ini membentuk kelompok sekarang. Kelompoknya terkelompok berdasarkan fase. Fase A berarti kelas 1 dan kelas 2. Berarti nanti Mbak Atun sama Bu Al gabung jadi satu meja disatukan Bu, monggo langsung pindah. Oke. Berarti komputernya 1, jadi bareng-bareng bekerja. Nah, untuk LK-nya saya kirim ya ya. Bu Alfia jadi kelas 1. Fase B berarti kelas 3 dan 4. Berarti Pak Yusuf dengan Bu Oma. Monggo Bu Oma jadi 1 Bu Oma. Kabelnya geser sini dong. Depan-depan boleh Pak. Berarti Pak Yusuf nanti geser kursinya aja. Untuk LK-nya kita kirim. Cukup enggak Mbak? Sampai? Langsung Mbak? Enggak muat? Untuk fase C berarti kelas 5 dan 6. Nanti Pak Edi sama Mbak Mel. Anak walaupun belum menerapkan kurikulum 2000 Merdeka, tapi apa sih? Kurtilas tapi rasa kurma katanya. Terus Mbak Umi sama ke 1. ya, boleh. Nanti gabung wis. Monggo. Silakan Mbak Masyarakat. Pengawas. Nggih. Jadi LK-nya dikirim di WA ya. Ini untuk juga LK-nya. LK-nya menentukan dimensinya, temanya. Nanti tema belum kita tentukan ya. Ini baru dimensinya. Yang pertama LK yang pertama. Kita di mana Pak? Di mana-mana. Ini nggak apa-apa. Sambil dibuka LK-nya. LK-nya baru mau pakai di sini. LK workshop OCL. Yang pertama ini rancang proyek dulu. Monggo WA webnya dibuka. Di situ ada LK01 perancang proyek. Bisa dilihat. Sudah muncul ya Bu? Oke. LKB01 kita buka. Ini. Nah, laptopnya masing-masing ya? Satu-satu. Nah, saran nama pesertanya panjenengan. Satu orang satu. Berarti
Tapi kerja bareng, walaupun satu-satu tapi saling bertukar informasi. Baca proyek dulu, nama peserta monggo sendiri-sendiri, kelasnya juga kelas sendiri-sendiri. Nah, di sini ada 3 nih. Untuk menentukan dimensi elemen dan subelemen bisa dilihat di ini. Bisa dilihat sini. Nanti panjenengan bisa buka browsing sendiri di sini tentang dimensi elemen dan subelemennya. Terus panduan pengembangannya juga ada di sini. Tapi yang pertama ini dulu ya. Nah, yang fase. Jadi Mbak Atun, Bu Atun sama Bu An, berarti fasenya fase A. Dimensinya tadi sudah ditentukan ya dimensinya ya. Dimensinya tadi sudah ditentukan, yaitu beriman dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa. Itu berarti kelas 1 sampai kelas 6 dimensinya sama. Untuk dimensi bisa dilihat di sini, Bu. Dikirim aja ya. Untuk dimensinya Pak, nggak usah lihat di LK juga ada sih. Untuk dimensi yang ini maksudnya dimensi yang ini ada nih. Tadi dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, sekarang kita tentukan elemennya. Elemennya ada beberapa macam. Iya, dimensinya 3-3-nya. Kalau elemennya sudah muncul di pelajaran ini yang seperti ini, coba dulu. Nah, bisa lihatnya di ini. Lihatnya di sini, Bu. Jangan klik aja. Link yang pertama itu untuk menentukan dimensinya. Dimensi sub elemen sama elemennya itu ada. Itu LK itu yang warna biru nomor 1, biru nomor 1, diklik aja. Nanti munculnya seperti ini. Ini elemen dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, sekarang elemennya ada beberapa nih. Elemen pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, keempat akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Itu untuk dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, sekarang kita tentukan elemennya yang apa. Kita mau menentukan yang apa dulu. Ini elemennya ada akhlak pribadi, akhlak beragama, akhlak kepada manusia, kepada alam, bernegara. Karena ini baru tahap awal,
kita dimensi elemennya disamakan saja tidak apa-apa. beragama. Sesuai dengan visi berarti kan ini ya, beriman. Berarti akhlak kepada siapa? Beragama baik. Berarti akhlak beragama. Di sini ada akhlak kepada manusia, akhlak pribadi, akhlak beragama. Itu elemen yang pertama, elemen. Berarti elemennya apa, Bu? Kita sepakati. Suplemen, Pak. Suplemen. Elemennya dulu. Ini elemennya, Bu. Ini yang warna biru di atas ini kan elemen. Yang ini elemennya. Kelihatan ya itu ya? Ini ada akhlak beragama. Nah, kalau sesuai dengan visi kita, akhlaknya akhlak beragama di sini. Elemen dulu. Dimensi itu sebelumnya juga. Jadi ini bagian ini yang pertama. Dimensi. Di bawah. Nah, itu disebut. Nah, di situ ada. Kita tentukan mau elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak bernegara kepada alam atau apa. Nanti ini sesuaikan sama modul ajarnya nanti. Nah, kalau sudah ketemu elemennya, sekarang kita tentukan sub elemennya. Sub elemennya di sini. Sub elemen yang mau kita ambil, misal ya, akhlak beragama ya. Sub elemennya ada mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama dan kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah atau pelaksanaan ritual ibadah. Nah, nanti setiap fase kita ambil indikator tujuannya. Ini PAUD berarti yang berwarna oranye. Fase A berarti yang berwarna oranye tua. Berarti Bu Al sama Bu Atun ambil tujuannya di warna oranye. Ini untuk di alurnya sesuai dengan sub elemennya. Misal sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, berarti karena fase A itu berarti ini mengenal sifat utama Tuhan. Ini itu sub elemennya, indikatornya ini tujuannya, tujuan akhir dari modul azhar. Sekarang kita tentukan dulu. Tadi sudah elemennya akhlak beragama. Sekarang kita tentukan sub elemennya. Bu, kita mau ambil yang mana? Apakah mengambil yang mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, apa pemahaman agama dan kepercayaan, atau pelaksanaan ritual ibadah? Kita tentukan mana? Linknya nggak bisa dibuka. Saya sudah. Ini gimana? Udah di kompas. Di kompas nggak bisa? Di rumah masing-masing. Muter-muter masih. Kita tentukan sub elemennya apa, Bu? Ini ada 3 kalau akhlak beragama. Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kalau kita ambil sub elemen ini, berarti untuk setiap fase tinggal tujuannya. Berarti bisa dilihat untuk kelas 1 yang oranye ini nomor 2, untuk fase B ini yang memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya. Kalau yang kelas 5-6 ini yang warna hijau. Ini untuk kelas 5 dan 6 yang warna hijau. Ini indikator yang akan dicapai.
Nah, itu tentang dimensi, elemen dan subelemennya. Kita lanjutkan untuk LK-nya sudah terisi semua ya Bu? Oh, belum. Elemennya tadi sudah ketemu. Subelemennya tadi sudah ditentukan. Terus kalau indikatornya tergantung fasenya. Fase A berarti yang warnanya tuh. Tadi dimensi sudah ya. Nah sekarang kita ke apanya? Di bawahnya kan delta. Itu masih belum sampai ke situ. Baru LK 1 tapi bagian awal. Berarti yang ini ya. Ini kan ada berapa elemen Pak? Ada 5. Itu ditulis semua sebagian elemennya yang di LK. Oke. Di sini ya. Nah, ini subelemen sama rumusan subelemen. Rumusan subelemennya tadi sesuai dengan fasenya. Elemennya itu mau diambil semua maksudnya. Maksudnya itu ditulis semua atau Salah satu. Iya, elemennya alat beragama. Terus elemennya mengenal dan ini sesuai itu itu untuk dimensi sama elemennya ya. Nah sekarang yang ini utamanya ini Bu. Yang tema dan topik itu yang paling utama karena itu yang nanti jadi alur jalannya. Kalau dimensi itu hanya nanti indikator pada penguatan profil Pancasilanya muncul di situ. Nah sekarang kita bareng-bareng merancang temanya. Kita bareng-bareng, kita fokus LK1 yang bagian awal sudah ya itu ya, elemen sama subelemennya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di sini. Kita akan menentukan temanya. Ini kan baru subelemennya ya. Nah, kita akan menentukan tema A dan alokasi waktunya. Untuk 1 tahun pelajaran minimal 2 tema, maksimalnya 3 tema. Untuk kesejuban kita tentukan saja 3 tema proyek penguatan pelajaran Pancasila. Nah sekarang proyek 1 kita tentukan saja Bu. Kan ada 3 tema, ada 3 proyek. Proyek 1 kita rancang dulu. Proyek 1 dimensinya kan tadi ada 3 ya. Boleh digabung juga tidak masalah. Tema 1 proyek 1 dimensinya beriman sama bernalar kritis boleh. Sekarang temanya yang kita ambil untuk proyek 1 temanya yang apa Bu? Ini ada tema P5 ada 7. Proyek 1 dimensinya beriman dan bertakwa sama bernalar kritis. Nggak masalah. Yang penting di temanya 1 tahun harus berganti tema proyeknya, tapi dalam 1 tahun paling tidak 3 tema yang kita angkat. Nah sekarang
proyek 1 tema yang akan kita pilih yang mana? Ya ada 7. Ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa teknologi, dan kewirausahaan. Untuk proyek 1 kita ambil yang mana? Berarti sing anu ya. Gak masalah. Berarti tema 1 proyek 1 ya. Berarti proyek 1 temanya ya kewirausahaan. Selanjutnya proyek 2-nya kan 3 proyek sih. Kita sepakati bareng-bareng mau tema yang apa. Kalau suara demokrasi di SD belum ada ya. Ini untuk sekolah menengah atas, SMA, SMK, SMA. Ini untuk pemilihan ketua OSIS dan sebagainya. Untuk SD belum ada. Itu tema-tema yang ada di gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, rekayasa teknologi atau kewirausahaan atau bangunan jiwa dan raganya. Kalau soal demokrasi khusus untuk SMK MA. Untuk proyek kedua kita ambil temanya apa Bu? Ini gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi atau kewirausahaan. Kalau Bhinneka Tunggal Ika bagaimana? Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika di materi tadi ini dimensinya ini dimensinya ini dominan tema. Tema-tema pada profil pelajar Pancasila. Untuk tadi tanyanya apa Bu? Berkepentingan global ya Pak? Oh, Bhinneka Tunggal Ika ini belajar mengenal membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kebersamaan dialog oleh masyarakat sekitar serta nilai-nilai ajaran. Nah, di sininya ya. Apa? Ini ada di sini. Oh, ini ada dimensi. Ini tentang keberagaman intinya. Itu untuk tema Bhinneka Tunggal Ika. Untuk proyek yang kedua mau ngambil tema yang mana? Kalau rekayasa teknologi itu biasanya pengolahan sampah. Iya, biasanya pengolahan sampah. Ini bisa di sini. Itu gaya berkehidupan lanjutan gitu. Itu yang air ya, pengolahan air di situ. Yang mudah, yang murah. Iya. Ini contohnya nih. Ini tadi apa jenengan? Teknologi. Ini gaya hidup berkelanjutan. Fase A membuat sistem pembuangan dan pemilahan sampah. Oh, berarti yang sampah-sampah di gaya hidup berkelanjutan. Ini bisa dilihat di versi printnya. Udah ada ya belum? Di link ada, di link LK tadi ada. Ini contoh pengembangan tema. Untuk gaya hidup berkelanjutan, kelas 1-nya, kelas 1 itu pengolahan sampah. Fase B-nya, kelas 3 dan 4 itu survei sampah. Ini masalah sampah, mau diambil ini? Iya Pak. Oke, berarti proyek yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan. Sekarang proyek yang ketiga, tadi proyek pertama kewirausahaannya, kedua adalah gaya hidup berkelanjutan.
Yang berikutnya, tema yang ketiga, ini kearifan lokal, yaitu kelas satunya permainan tradisional, kelas 3-4 itu tentang dongeng, kelas 6-nya merancang jalur wisata. Ini hanya cakupan-cakupannya saja. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kumpulan doa-doa, puisi bertema rasa syukur, ini lumayan lah. Ini bangga jiwa dan raganya. Untuk SD itu tidak proyek, ini tidak ada yang ditampilkan, ini hanya kampanye saja. Ini jarang kalau SD bangga jiwa dan raganya jarang diambil. Suara demokrasi tidak ada. Rekayasa teknologi dia menciptakan berbagai mainan prinsip fisika. Ini yang mainan-mainan boleh nih. Rekayasa dan berteknologi karena pasalnya menciptakan berbagai mainan yang menggunakan fisika. Terus kelas B, fase B-nya merancang model dan maket gedung. Ini nanti yang dipamerkan ya itu. Fase C-nya menciptakan upscaling barang bekas, berarti mengolah sampah jadi untuk mainan apa ya seperti itu. Untuk tema yang ketiga mau kita ambil apa? Jadi satu kewirausahaan, dua gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga antara kearifan lokal atau ini berrekayasa berteknologi. Ini yang pengolahan barang-barang bekas seperti itu. Kalau yang ini kearifan lokal ini berarti nanti pada modul ajarnya materinya tentang permainan-permainan tradisional materinya. Otomatis ya nanti proyeknya ada yang berupa produk, alat-alat permainan tradisional. Kalau ini teknologi itu misalkan berbagai mainan menggunakan fisika, intinya benda-benda itu yang dibuat manual kan fisik, berupa fisik barang. Untuk fase B-nya model, maket, gedung, penerapan sipil, strategi dan ramah lingkungan. Oh yang diambil yang mana? Kearifan lokal atau berrekayasa teknologi? Iya. Ini sama. Ini kelas rekayasa teknologi ya nanti membuat mainan, tapi menggunakan barang bekas. Kayak gitu. Iya. Nanti kelas C-nya itu mendaur ulang. Kelas 6, kelas 5-6 itu mendaur ulang sampah. Upscaling. Itu nanti yang menentukan juga tim SK fasilitatornya. Iya, tapi kita tentukan dulu temanya. Kesepakatan ini kan berarti kesepakatan. Gimana? Mau diambil yang mana untuk tema 3? Rekayasa apa kearifan lokal? Iya, kita tentukan bareng karena ini baru tahap awal ya, berarti 1 sampai kelas 6 ya sama, kecuali kalau udah berkembang itu setiap kelas bisa menentukan sendiri-sendiri. Kalau rekayasa dan teknologi membutuhkan dana yang banyak, dananya Ya tadi barang-barang bekas, barang-barang bekas itu yang kardus bekas, botol bekas gitu. Ya kan misal ini menciptakan berbagai mainan, contoh kelas 1, kelas 2 botol mainan jadi mobil-mobilan, ya kan? Kayak gitu. Itu ada teknologi. Terus nanti botol bisa jadi penyaringan air yang dimasukkan. Itu namanya rekayasa teknologi. Iya, air. Sudah ya, kita tentukan berarti apa nih proyek tema yang ketiga?
rekayasa teknologi. Oke, sekarang kita lanjutkan di alokasi waktunya. Alokasi waktu untuk P5 nih. Nah, alokasi untuk P5 bisa dilihat untuk SD sama fasenya sama kelasnya. Nah, Pak Budo, jenjang SDMI kelas 1 sampai kelas 5 itu dalam 1 tahun ada 252 JP 1 tahun. Kelas 1 sampai kelas 5. Untuk kelas 6 nya sendiri 224 JP setiap tahun. Nah, 1 tahunnya, 1 tahun untuk kelas 5, 1 sampai kelas 5 252 JP. Selanjutnya untuk menghitung sekarang 252 JP ada berapa proyek tadi Bu? Ada 3, berarti 252 dibagi 3. Kita pakai pukul rata masing-masing tema hasil dari pembagian itu apa beda-beda nggak masalah. Kalau mau enak ya, dipukul rata aja wis. Tema kewirausahaan berapa CP? Ini ya, nanti ketemunya berapa Bu? 252 kalkulator mana? Kalkulator. 252 dibagi 3 proyek 84. Berarti proyek 1 tema kewirausahaan 80 CP 84 CP. Tema proyek yang 2 tema gaya hidup berkelanjutan 84 CP. Tema 3 yaitu rekayasa teknologi ya 84 CP. Nah, saat 84 CP itu berapa bulan? Kita hitungnya di sini. Hitungan per minggunya ya. Kita bagi minggunya. Karena minggu kan otomatis kalau 4 minggu berarti berapa bulan? Nah, kayak gitu. Kita bagi alokasi waktu per minggu ya, per minggu SD. Nah, udah sebenarnya. Itu ini gua praktisnya. Oh ini, saya sudah ada. Untuk kelas 1 dan 2 karena pakainya fase ya. Oke. Kelas 1 dan 2 ada 84 JP dalam satu proyek. Satu proyeknya akan menghabiskan waktu nanti untuk kelas 2 dan kelas 1 ini tapi 1 berarti 84 dibagi 32 84 dibagi 2 nanti tinggal digenapin langsung berapa? 2, berarti 3 minggu
berarti proyek 1 tema kewirausahaan 3 minggu selesai. Ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3 selesai pamer. Iya, ada 1 bulan. Tema 2 ya nanti 3 minggu. Itu untuk perhitungan. Untuk kelas di kelas 1 kelas 2 ya. Nah, karena fasenya itu sih. Untuk fase kelas 4 34 itu 84 dibagi 36. 34 dibagi 36. Sama ya? Sama 3 mingguan. Untuk kelas skemanya sama dibagi 36 sama. Berarti masing-masing proyek ada 3 minggu. Nah, sekarang 1 minggunya saya berarti berapa minggu? 3 minggu ya. Nah, sekarang 1 minggunya itu berapa jam tinggal? Berarti tadi berapa? 2,8 dibagi 7. Berapa Bu? Berarti 1 minggu ada 32. Tadi berapa minggu lah? 3 minggu. Oke, 3 minggu. 1 minggunya itu 32 jam. Berarti berapa? Berarti 1 minggunya berapa jam? Berapa? Dibagi. Coba. Berapa? 10 ya. Nah, sekarang 10 itu dalam 1 minggunya untuk hari apa saja bebas. Mau diambil hari apa ini? Boleh pakai 1 mingguan atau sistem 1 bulan full, tidak masalah. Misalnya kan 3 minggu ya, berarti proyek ini 1 bulan. Misal Juli, Agustus, September. Berarti di Septembernya 3 minggu dilaksanakan proyek 1 misal. Apa mau kayak pelajaran 1 minggu itu berapa kali, setiap hari apa gitu. Mau sistemnya apa? Berarti 1 kali ketemu itu intinya supaya 3 minggu selesai maksudnya. Proyek 1 itu 3 minggu selesai. Berarti 1 minggunya itu berapa kali pertemuan gitu. Berarti kalau yang di pelajaran setiap hari ada lagi? Boleh, tapi umumnya dalam 1 minggu 2 hari. Apakah Selasa Jumat, apa Jumat Sabtu seperti itu. Gimana? Ya 10 jam berarti dibagi 6 berapa? Iya, 2 kali kan, bisa Jumat atau Sabtunya.
P5. Berarti anak pelajaran P5. Iya. Kalau langsung dikasih namanya enggak? P5 tema kewirausahaan. Langsung dikasih nama. Enak tapi bukan hanya P5 saja. Jadi di jadwal pelajaran minggu 1, minggu 2, minggu 3 berarti itu nama proyeknya P5 tema kewirausahaan, seperti itu. Itu untuk alokasi waktunya. Jadi 3 minggu harus selesai. Nanti kalau sudah selesai pamer karya sekaligus penilaian formatif atau asesmen kegiatan proyeknya. Itu untuk nanti jadwalnya bisa ditentukan. Belum. Itu untuk alokasi waktu sudah bisa dipahami ya Bu ya. Berarti ini tim fasilitator ini yang membentuk. Itu untuk alokasi waktunya. Berarti proyek 1 3 minggu selesai. Tapi kalau yang hasil berkotang Jadi per minggunya 6 jam. 6 jam. Itu berarti kan mungkin pembagian di temanya berbeda-beda. Kalau kita kan rata 84 gitu. Karena tidak mesti harus sama sih. Iya, boleh 3 tema 1 100, tema 2-nya 100, terus itunya 52. Yang penting 1 tahun itu 252. Bebas. Kalau kita pakainya yang 84, 84 nggak masalah. Itu untuk alokasi waktu tema proyeknya. Selanjutnya ini untuk dimensi tema sudah. Nah sekarang topiknya. Topik berarti proyeknya tentang apa? Ini hanya gambaran. Ini tema P5 dan topik atau judul pada modul pengembangannya. Ini ada bangunan jiwa dan raganya, topiknya bangsa, bangun kesehatan mental melalui outdoor, aku berada di matanya, harmonis diri, dari saya untuk saya, keluarga Semara. Ini contoh jiwa dan raganya. Terus ini tanpa rok itu keren, setelah tanpa perundungan, ini untuk P5 apa di tema bangunan jiwa dan raganya, topiknya ini. Ini hanya contoh saja. Berikutnya Bhinneka Tunggal Ika, temanya ini judul proyeknya boleh berbeda itu menyenangkan, keberagaman menyatukan kita, persaudaraan dan keberagaman, menjadi asik tanpa mengusik. Ini contoh-contoh judul proyeknya. Kalau tadi temanya, sekarang judulnya. Dalam 1 minggu itu misal ini yang kayak ini tadi urusannya. Nah ini tidak. Nah sekarang ini setelah temanya sudah, alokasi waktunya sudah ditentukan, topiknya sudah ketemu. Nah selanjutnya adalah menyusun modul proyek. Kalau di intrakurikuler modul aja, kalau kurikulum 2013 RPP nya buka terus tambah terus gitu. Udah bisa ya? Pastilah. Ini buka buka link saya ini, terus nanti tinggal tambah, ambil dari laptop. Itu saja Bapak dan Ibu guru, rekan SNK Subang 2 yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kegiatan workshop pengembangan P5 untuk materi hari ini sudah selesai.
nanti insya Allah besok dilanjutkan, yaitu tentang penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Untuk tugas bisa dikirim melalui link yang sudah saya sematkan di grup SD. Semoga bisa dikerjakan dengan baik sesuai dengan analisis yang sudah ditentukan mulai dari tema, topik atau judul, dimensi, elemen dan sub elemen. Nanti disamakan antara fase A kelas 1 dan 2 sama, kelas 3, 4 sama, kelas 5 dan 6 juga sama, disamakan saja. Terus ada 3 proyeknya juga sama, dimensinya sama, alokasi waktunya juga disamakan. Untuk jadwal untuk kegiatan berikutnya sudah mulai bisa dilaksanakan, tapi karena ini telat ya, berarti sudah telat nih, sudah semester masih semester 1, berarti harusnya tema proyek kewirausahaan ya, berarti ya kewirausahaan. Berarti kita ancang-ancang setelah bulan apa? Itu udah bulan Oktober. Berarti sudah mulai mengajarkan P5. Ini untuk jadwal bisa dilihat sama Pak Jenengan itu. Untuk tema kewirausahaan mau dijelaskan Pak, ditinggal saja ya, nggak apa-apa ya. Berarti mulai minggu depan ini ada contoh jadwal. Ini sudah ada contoh jadwalnya. Nanti jenengan tinggal menyesuaikan saja untuk contoh jadwal kelas. Kalau kelasnya ada contoh kelas 5 sama kelas 2, berarti itu 1, 2 sama, 3, 4 juga sama. Bisa dilihat ini. Ya Bu ya. Ini di support ini ada berapa pertemuan? Ada 3 hari, Rabu, Kamis, Sabtu.